Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Novita Parasian Manurung dari kelas B Manajemen 2020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah dan perkembangan teknologi komputer beserta fungsi komputer itu sendiri. Yang pertama, kita akan membahas mengenai sejarah komputer. Komputer pertama kali ditemukan oleh seorang ahli matematikawan asal Inggris yang bernama Charles Babbage pada tahun 1882. Nah, awalnya Charles Babbage ini membuat sebuah mesin hitung bertenaga uap yang akhirnya diberikan dengan nama The French Engine O. Nah, pada perkembangannya, komputer memiliki 5 generasi. Nah, generasi pertama itu pada tahun 1940 hingga 1956 yang digagas oleh Konrad Zuse, yaitu seorang insinyur asal Jerman. Nah, komputer pertama ini dia menggunakan tabung hampa atau tabung vakum sebagai sirkuit dan menggunakan drum magnetik sebagai memori. Nah, komputer generasi pertama ini sangat mahal, sangat besar serta banyak memakan ruang atau tempat dan masih menggunakan bahasa pemrograman yang paling rendah atau yang paling rendah dimengerti oleh komputer. Kemudian komputer generasi kedua yaitu pada tahun 1956 hingga 1993, yaitu yang menjadi ciri khas dari komputer ini adalah dia menggunakan transistor sebagai pengganti tabung vakum atau tabung hampa pada komputer pendahulunya tadi. Nah, sehingga dia lebih kecil dan lebih hemat energi daripada komputer generasi pertama. Komputer ini juga sudah menggunakan bahasa pemrograman level tinggi dengan memori yang sudah lumayan besar serta lebih menghemat energi listrik. Nah, yang ketiga, komputer generasi ketiga yaitu pada tahun 1964 hingga 1971. Pada pengembangannya, komputer ini sudah tidak menggunakan transistor lagi tetapi sudah menggunakan integrated circuit. Nah, yang menjadi pengganti transistor tadi, sehingga komputer ini sudah jauh lebih kecil, jauh lebih murah dan sudah dapat dimiliki oleh banyak orang. Kemudian komputer generasi keempat yaitu pada tahun 1971 hingga sekarang. Nah, yang menjadi ciri khas komputer ini adalah adanya mikroproses yang menggunakan ribuan IC dalam satu keping silikon, sehingga komputer ini jadi lebih mudah untuk dibawa kemana-mana karena lebih kecil dan lebih banyak dan memorinya lebih banyak. Nah, kemudian komputer generasi kelima. Nah, komputer generasi kelima itu adalah masa sekarang hingga masa depan. Nah, komputer generasi kelima ini ditandai dengan adanya LSL atau Large Scale Integration yang merupakan pemadatan ribuan mikroproses ke dalam satu mikroprosesor. Nah, dari yang telah kita jelaskan tadi, ada 5 generasi komputer. Kita dapat mengetahui bahwa dari generasi ke generasi komputer itu semakin berkembang dan semakin canggih, semakin bagus dan semakin kecil, semakin murah dan dapat dibawa kemana-mana. Nah, dari hal itu kita akan mencari tahu apa saja fungsi komputer bagi manusia. Kenapa komputer ini sangat banyak dan sangat dibutuhkan oleh banyak manusia, terutama kalangan mahasiswa atau kalangan untuk pendidikan, untuk kerja, untuk berbisnis, untuk sebagainya, bahkan masyarakat umum. Nah, komputer ini sendiri memiliki fungsi terhadap manusia, contohnya di bidang pekerjaan. Komputer memiliki fungsi untuk mengolah data, untuk memberi laporan atau menyajikan laporan informasi, untuk komunikasi dengan orang lain dalam hal berbisnis misalnya. Kemudian untuk pendidikan, seperti saya seorang pelajar, komputer sangat berguna bagi saya untuk mengerjakan tugas-tugas saya. Kemudian komputer juga berguna apabila kita merasa bosan atau ingin hiburan, komputer bisa menjadi media hiburan bagi kita. Contohnya untuk bermain game, menonton video atau sebagainya. Nah, jadi dari situ dapat kita simpulkan bahwa komputer ini memang sangat dibutuhkan manusia, terutama di zaman sekarang ini, yaitu zaman yang serba teknologi yang sudah sangat maju dan sangat canggih. Baiklah teman-teman, sekian penjelasan dari saya. Semoga video ini dapat memberikan manfaat kepada semuanya.